Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Janatun dengan NIM A210190111 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Untuk selanjutnya, mari kita simak baik-baik PowerPoint berikut. Langsung saja, apa sih badan usaha itu? Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri badan usaha. Nah, ciri-ciri badan usaha di sini diketahui ada 3. Yang pertama yaitu bertujuan mencari keuntungan, yang kedua menggunakan modal dan tenaga kerja, dan yang ketiga aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi badan usaha. Nah, di sini diketahui bahwasanya fungsi badan usaha dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen di sini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi operasional. Nah, fungsi operasional di sini berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Kemudian selanjutnya di sini jenis-jenis badan usaha. Nah, jenis-jenis badan usaha itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan lapangan usaha dan berdasarkan kepemilikan modal. Nah, berdasarkan lapangan usaha itu badan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif, industri, agraris, perdagangan, dan jasa. Kemudian selanjutnya yang berdasarkan kepemilikan modal yaitu ada BUMN atau badan usaha milik negara, dan BUMS atau badan usaha milik swasta, dan badan usaha campuran. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas lanjut mengenai badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. Kemudian modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya bentuk BUMN. Nah, bentuk BUMN di sini terdapat 3, yaitu yang pertama perusahaan jawatan. Nah, perusahaan jawatan itu perusahaan yang tujuannya adalah untuk melayani kepentingan umum dan modal keseluruhannya itu berasal dari pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan umum. Nah, perusahaan umum di sini merupakan perusahaan yang tujuannya adalah untuk melayani kepentingan umum dan mencari laba atau keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan perseroan. Nah, perusahaan perseroan merupakan perusahaan yang tujuannya mencari keuntungan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas dan modalnya terbagi dalam saham. Selanjutnya peran BUMN bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu BUMS. BUMN merupakan penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu BUMN sebagai sumber penerimaan negara seperti keuntungan perusahaan, pajak, dan dari hasil produksi. Kemudian yang ketiga yaitu BUMN sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta yang besar dan dapat membantu pengembangan usaha-usaha kecil dan kooperasi. Kemudian yang keempat yaitu BUMN sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat membantu negara dalam mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian yang kelima yaitu BUMN sebagai pemberi arahan serta bantuan bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah baik koperasi maupun UKM. Selanjutnya, di sini ada Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Nah, BUMS di sini adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Badan usaha tersebut dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Kemudian selanjutnya bentuk BUMS. Di sini diketahui ada 4 bentuk BUMS. Yang pertama yaitu perusahaan perorangan. Nah, perusahaan perorangan ini dijalankan dan dimodali oleh 1 orang sebagai pemilik dan penanggung jawabnya. Kemudian yang kedua yaitu persekutuan firma. Nah, persekutuan firma ini didirikan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian kepemimpinan dan tanggung jawabnya berada di tangan pemilik tersebut.
Kemudian yang ketiga yaitu persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer ini merupakan persekutuan dua orang atau lebih pengusaha yang memasukkan modal untuk mendirikan suatu badan usaha. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan modalnya terbagi atas saham dan obligasi. Kemudian selanjutnya yaitu peran BUMS dalam perekonomian Indonesia. Nah, peran BUMS di sini terdapat 5. Yang pertama yaitu menambah sumber devisa bagi pemerintah, yang kedua membantu meningkatkan produksi nasional, yang ketiga membantu pemerintah dalam memakmurkan bangsa, dan yang keempat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran, dan yang kelima meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak. Oke, selanjutnya yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Nah, BUMD di sini adalah badan usaha milik pemerintah daerah dan modalnya tersebut berasal dari kekayaan daerah. Nah, selanjutnya bentuk BUMD. Bentuk BUMD ada 2. Yang pertama yaitu perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah ini merupakan perusahaan yang didirikan menurut undang-undang dan seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian bentuk yang kedua yaitu perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya peran BUMD bagi perekonomian Indonesia. Nah, di sini BUMD melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah. Kemudian yang kedua, BUMD dapat memberikan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Kemudian yang ketiga, mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik. Dan yang kelima, BUMD menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang dapat saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.